Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Jahil mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Ia mengeluhkan masalah yang dialami yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya. Kenapa tidak minta tolong Abu Nawas? Dia kan cerdik dan pintar. Pasti ada solusi untuk permasalahanmu, kata salah satu kawan Abu Nawas. Tujuanku ke sini memang untuk menemuinya, tapi dia belum datang juga, balas Abu Jahil. Tunggulah beberapa saat lagi, nanti dia pasti kesini, timpal kawan lainnya. Tak berapa lama, datanglah Abu Nawas. Nah, itu dia sudah datang, seru mereka kepada Abu Jahil. Ada apa ini? Sepertinya ada yang menunggu kedatanganku, tanya Abu Nawas. Iya nih, Abu Jahil lagi ada masalah, barangkali kau bisa membantunya, jawab mereka. Apa benar Abu Jahil? Tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. Iya Abu Nawas, aku datang ke sini untuk minta bantuanmu, jawab Abu Jahil. Oh, apa masalahmu? Tanya Abu Nawas kembali. Abu Jahil kemudian menceritakan permasalahan yang sedang dialaminya. Baiklah, besok aku akan ke rumahmu. Kalau hari ini, maaf aku tidak bisa, ucap Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Abu Jahil terlihat gembira. Terima kasih Abu Nawas, besok aku tunggu di rumah ya, balas Abu Jahil. Singkat cerita, pada keesokan harinya, dengan penuh harapan Abu Jahil menantikan kedatangan Abu Nawas. Akan tetapi, sampai waktu menjelang siang, Abu Nawas tak kunjung datang. Abu Jahil masih mencoba untuk bersabar. Tapi ketika waktu sudah menunjukkan sore, Abu Nawas masih belum juga datang. Hal ini membuat Abu Jahil merasa geram. Gimana sih Abu Nawas? Katanya mau ke sini. Sudah sore begini tapi belum datang. Akhirnya ia pun memutuskan untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Tapi sesampainya di sana, rumahnya terkunci. Rupanya Abu Nawas sedang pergi keluar. Hati Abu Jahil pun semakin dongkol. Kemudian ia menulis pada secari kertas dan menempelkannya di pintu rumah. Tulisannya berbunyi, "Orang bodoh." Ia pun lalu meninggalkan rumah Abu Nawas dan pergi mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Kawan-kawan Abu Nawas ini yang sedang berkumpul bertanya kepada Abu Jahil. Gimana Abu Jahil? Apa sudah beres? Abu Jahil menjawab, apanya yang beres? Abu Nawas ingkar janji. Dia sama sekali tidak datang ke rumahku. Aku kira dia sedang bersama kalian, ujar Abu Nawas. Tidak Abu Jahil, justru dari pagi dia tidak kemari. Kirain dia ke rumahmu, jawab mereka. Dasar kurang ajar, dia telah bikin aku emosi. Aku tempelkan saja tulisan di pintu rumahnya, kata Abu Jahil. Apa bunyi tulisannya Abu Jahil? Tanya mereka. Abu Jahil menjawab, orang bodoh. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas datang dengan tergopoh-gopoh. Maaf Abu Jahil, aku benar-benar lupa dengan janji kita. Tadi pagi aku diundang Baginda Raja, jadinya aku buru-buru ke istana, sampai aku lupa datang ke rumahmu, kata Abu Nawas. Oh, begitu ya. Lalu bagaimana kau bisa ingat dengan janjimu? Tanya Abu Jahil kecewa. Waktu aku pulang ke rumah, aku lihat namamu tertulis di pintu rumahku, jawab Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang ada di situ sontak tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Jauh sebelum penciptaan malaikat dan Nabi Adam,
Allah terlebih dahulu menciptakan akal dan nafsu. Kemudian Allah memerintahkan keduanya untuk menghadap. Allah berfirman, "Man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa kamu? Kemudian akal menjawab, "Anta Robbi wa anta abduka ad-dhaif." Engkau Tuhanku dan aku hambamu yang lemah. Karena itu Allah memberikan kemuliaan kepada akal. Kemudian giliran nafsu. Ketika diperintah untuk menghadap, ia diam saja tidak menjawab. Allah lalu berfirman, "Man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa kamu? Dengan sombongnya nafsu menjawab, "Ana wa ana, anta wa anta." Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Mendengar jawaban nafsu, maka Allah murka dan menghukumnya. Ia dimasukkan ke dalam neraka selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan dari neraka, ia ditanya lagi oleh Allah, "Man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa kamu? Nafsu masih menjawab dengan jawaban yang sama, "Ana wa ana, anta wa anta." Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Allah pun memasukkannya kembali ke dalam neraka. Kali ini neraka yang dimasukinya adalah neraka yang penuh dengan rasa lapar dan rasa haus yang amat sangat. Selama 100 tahun itu pula nafsu dibiarkan tanpa makan dan minum. Setelah nafsu tidak diberi makan dan minum, dalam artian puasa, membuat nafsu menjadi sadar dan tak berdaya. Kemudian diangkatlah nafsu dari neraka dan ditanya untuk ketiga kalinya, "Man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa kamu? Kali ini barulah ia mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakannya. "Anta Robbi wa ana abduka dhaif." Engkau adalah Tuhanku dan aku hambamu yang lemah. Itulah kenapa manusia diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan kewajiban puasa sudah diterapkan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Hal itu dikarenakan di dalam diri manusia terdapat nafsu yang harus dikendalikan. Dan cara yang paling tepat untuk mengendalikan nafsu adalah dengan cara berpuasa. Adapun Allah menciptakan nafsu terbagi menjadi 3. Yang pertama, nafsu amarah bisu, yaitu nafsu yang suka menyuruh kepada keburukan. Kata tersebut bermakna bahwa jiwa pada dasarnya memiliki sifat yang cenderung melakukan keburukan. Contohnya, mencuri, berkata bohong, menipu, dan lain-lain. Nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah, yaitu menyesali diri. Contoh, menyesali keadaan diri karena merasa kurang melakukan kebaikan dan menyesal atas keburukan yang dilakukan. Dalam hal ini, jiwa memiliki kesadaran akan hal itu. Yang ketiga, nafsu mutmainnah, yaitu sifat jiwa yang memperoleh ketenangan dan ridho Allah. Contoh, merasa tentram kepada Allah, tenang dengan mengingatnya dan bertobat kepadanya, rindu bertemu dengannya dan menghibur diri dengan dekat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu kali ada orang asing duduk di warung tempat kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Dari penampilannya, orang asing tersebut merupakan saudagar kaya yang kebetulan singgah di kota Baghdad. Di sudut ruangan tampak kawan-kawan Abu Nawas sedang berbincang sambil menikmati secangkir teh. Saudagar itu lalu menghampiri dan ikut nimbrung bersama mereka. Di tengah perbincangan, ia menawarkan hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya. "Hadiah apa yang akan Tuan berikan?" tanya kawan-kawan Abu Nawas. "Aku akan memberikan 1000 dinar bila bisa menjawab tebakanku," balas saudagar kaya. Mendengar iming-iming hadiah yang begitu banyak, mereka langsung tergiur dan antusias untuk menjawab. "Beritahu kami apa teka-tekinya,"
sahut kawan-kawan Abu Nawas. Apa yang lebih berat dari gunung, tapi bisa mengapung? Kata saudagar kaya memberikan teka-tekinya. Itu pasti jawabannya awan, jawab salah satu kawan Abu Nawas. Salah, bukan itu jawabannya, balas saudagar kaya. Setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung menemukan jawaban. Bagaimana? Apakah kalian menyerah? Tanya saudagar kaya. Tunggu dulu, ada kawan kami yang bisa menjawab teka-tekimu. Biasanya sebentar lagi dia kemari. Namanya Abu Nawas, ujar mereka. Baiklah, aku akan menunggunya, timpal saudagar kaya. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas datang menghampiri mereka. Tumben kalian terlihat serius, ada apa ini? Tanya Abu Nawas. Kami ditantang menjawab teka-teki saudagar ini. Kalau bisa menjawab dengan benar, akan diberi hadiah 1000 dinar. Tapi kami semua tidak ada yang tahu, karena teka-tekinya sangat sulit ditebak, tutur mereka. Mendengar hal itu, kemudian Abu Nawas menghampiri saudagar kaya dan berkata kepadanya, apakah aku boleh ikut menebak? Tanya Abu Nawas. Silahkan, siapa saja boleh ikut, balas saudagar kaya. Beritahu saya, apa teka-tekinya? Pinta Abu Nawas. Apa yang lebih berat dari gunung, tapi bisa mengapung? Tanya saudagar kaya. Jawabannya adalah masa lalu, balas Abu Nawas. Yah, kamu benar, timpal saudagar kaya dan memberinya hadiah 1000 dinar. Lalu ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya. Sementara mereka bingung dengan jawaban Abu Nawas yang dianggapnya sebagai jawaban yang tepat. Hei Abu Nawas, kenapa jawabannya masa lalu? Tanya mereka. Kemudian Abu Nawas menjelaskan, sebab masa lalu begitu berat karena membawa semua kenangan dan pengalaman. Tetapi ia senantiasa mengapung di pikiran kita, kata Abu Nawas memberitahu. Setelah mengetahui maksudnya, mereka pun memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang pedagang India membawa barang-barang dagangannya untuk dijual di kota Baghdad. Kemudian ia menyewa penginapan untuk beberapa hari, di mana di sebelah penginapan tersebut terdapat warung makan, dan ia pun memesan makan malam. Tuan mau pesan apa? Tanya pemilik warung. 1 ekor ayam panggang dan sebutir telur, jawab orang India. Setelah selesai makan, ia hendak membayarnya. Namun si pemilik warung sudah keburu tidur. Terpaksa ia menundanya esok hari. Pada pagi harinya, ketika orang India terbangun, rombongan kafilahnya telah berangkat. Sementara si pemilik warung masih tertidur. Orang India sudah memanggilnya berkali-kali, tapi si pemilik warung tidak muncul juga. Karena terburu-buru menyusul kafilahnya, maka ia tak sempat membayar tagihannya. Secara kebetulan, setahun kemudian, rombongan kafilah orang India tersebut menginap di tempat yang sama. Ia pun memesan makan malam di warung yang sama dan dengan menu yang sama seperti tahun sebelumnya. Setelah selesai makan, ia berkata kepada pemilik warung, "Setahun yang lalu aku berhutang makanan padamu." Si pemilik warung bertanya, "Apa yang tuan makan?" 1 ekor ayam panggang dan sebutir telur, seperti yang aku makan sekarang, jawab orang India. Kemudian si pemilik warung dengan berhati-hati menghitung total makanan yang harus dibayar. Jumlahnya 1000 dinar tuan, kata si pemilik warung. Orang India itu terkejut bukan main. Apa? Tidak mungkin. Mungkin kau salah menghitungnya, protesnya. Tidak tuan, saya sudah menghitungnya dengan benar, ujar si pemilik warung. Kau gila, hanya 2 ekor ayam dan 2 butir telur, harganya sampai semahal itu, tanya orang India.
Saya tidak mungkin meminta yang bukan hak saya, Tuan. Tapi Tuan malah menyebutku gila, timpal si pemilik warung. Baiklah, tapi tolong katakan padaku, apa alasannya? Kenapa aku harus membayar semahal itu? Pinta orang India. Coba Tuan pikirkan dengan hati-hati barang sejenak. Tagihan itu berkaitan dengan tahun lalu. Tuan makan seekor ayam dan sebutir telur. Jika ayam itu masih hidup, tentunya saya akan membuat ayam itu mengerami telurnya, sehingga telur itu pun menetas dan menghasilkan anak ayam. Dari anak ayam tersebut, nantinya akan menghasilkan telur yang banyak. Kemudian telur itu akan menetas dan menghasilkan puluhan ekor ayam, dan seterusnya. Semestinya saya sudah mempunyai ribuan ayam dan telur. Tapi saya telah kehilangan keuntungan itu hanya karena untuk mengisi perut Anda, kata si pemilik warung menjelaskan. Pertengkaran keduanya pun tak terelakkan, sehingga menarik perhatian kafilah yang ada. Setiap menit mereka mencoba menyudahi percekcokan kedua orang itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya diputuskan untuk meminta bantuan kepada hakim setempat. Ketika Tuan Hakim datang dan diceritakan masalahnya, ia justru mengeluarkan keputusan yang memihak kepada pemilik warung. Yang dikatakan pemilik warung ada benarnya, jadi kau harus membayar 1.000 dinar, kata Tuan Hakim. Orang India yang malang itu sangat bingung dan cemas. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di saat itulah ternyata ada salah satu orang yang bersama rombongannya kenal dan berkawan dengan Abu Nawas. Orang itu tahu bahwa hanya Abu Nawas yang dapat memecahkan masalah ini. Maka ia pun berkata di hadapan orang-orang, "Saya akan panggil kawanku. Dia adalah seorang hakim kota. Nanti apapun keputusannya harus diterima," kata orang itu. Mereka pun setuju. Maka pergilah ia ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, di hadapan Abu Nawas ia menceritakan masalahnya. "Baiklah, cepatlah kau kembali dan katakan pada orang-orang, 1 jam lagi aku akan datang," tutur Abu Nawas. Setelah ia kembali, orang-orang mulai menunggu kedatangan Abu Nawas. Tapi sudah 1 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. "Bagaimana ini? Mana hakim kota yang kau ceritakan? Ini sudah 1 jam lebih, tapi dia belum datang," tanya mereka. "Sabar, mungkin sebentar lagi," jawab orang itu. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas pun datang. Ketika Abu Nawas menghampiri mereka, semua orang berdiri menyambutnya dengan penuh rasa hormat. Abu Nawas kemudian duduk dan memperkenalkan dirinya. "Tuan-tuan, maafkan atas keterlambatan saya. Seharusnya saya datang lebih awal. Tapi sewaktu saya hendak berangkat, ada tamu datang seorang petani untuk meminta nasihat. Kebetulan, selain menjadi hakim, saya juga tahu banyak tentang ilmu pertanian. Saya menyarankan kepada si petani, supaya hasil pertanian gandumnya melimpah ruah, alangkah baiknya sebelum biji gandum ditanam harus direbus terlebih dahulu," kata Abu Nawas menceritakan. Mendengar cerita Abu Nawas, hakim setempat dan orang-orang menjadi heran dan saling berbisik satu sama lain. "Sungguh aneh, hakim ini pasti orang gila," pikir mereka. Kemudian hakim setempat berkata kepada Abu Nawas, "Mana ada biji gandum yang sudah direbus bisa menghasilkan panen yang melimpah?" "Betul, itu tidak mungkin dan sangat mustahil," timpal si pemilik warung. "Kalau kau anggap itu mustahil, apalagi dengan ayam dan telurmu yang sudah dimasak. Mana mungkin bisa berkembang biak sampai ribuan? Coba katakan padaku, mana yang lebih mustahil?" tanya Abu Nawas kepada pemilik warung. Semua orang terkejut dengan jawaban telak Abu Nawas. Sementara si pemilik warung hanya terdiam dan tak berani berkata sepatah kata pun.
Tuan Hakim setempat pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Abu Nawas. Anda benar Tuan Abu, ayam dan telur yang sudah dimasak tidak mungkin dapat berkembang biak, ujar Tuan Hakim. Akhirnya diputuskan bahwa orang India hanya membayar makanan sesuai dengan harga yang semestinya. Keduanya pun berdamai dan saling memaafkan. Kisah selanjutnya. Maraknya kasus pencurian belakangan ini membuat masyarakat Baghdad mulai waspada. Di antaranya mengadakan ronda malam, hingga pada suatu malam giliran Abu Nawas yang mendapat tugas ronda. Sialnya, orang-orang yang dijadwalkan piket bersamanya tak ada satupun yang berangkat. Ada yang alasan karena sakit, ada pula yang alasan karena sedang keluar kota. Terpaksa Abu Nawas hanya seorang diri menjalankan tugas rondanya. Ia pun duduk sendirian di pos jaga sambil mengamati keadaan di sekelilingnya. Kala itu angin malam terasa dingin sampai menusuk tulang. Untungnya Abu Nawas membawa bekal selimut untuk menghangatkan badan. Setelah waktu menunjukkan tengah malam, Abu Nawas tak kuasa menahan rasa kantuknya. Dengan posisi terlentang dan tangan kanan menutup mata, ia pun akhirnya ketiduran sampai menjelang pagi. Dan saat ia terbangun, ternyata para warga sudah berkumpul di hadapannya. Ini semua salah Abu Nawas, dia harus bertanggung jawab, teriak salah satu dari mereka. Abu Nawas yang tak tahu menau dengan yang telah terjadi, menjadi bingung dan penasaran. Ada apa ini? Kenapa saya disalahkan? Tanya Abu Nawas. Kemudian mereka menceritakan bahwa tadi malam telah terjadi aksi pencurian. Kamu dapat piket ronda, tapi malah enak-enak tidur. Mana tanggung jawabmu? Tanya mereka penuh kecewa. Karena terus-menerus disalahkan, Abu Nawas akhirnya buka suara. Siapa bilang aku ketiduran? Justru aku sudah mengejar pencurinya, protes Abu Nawas. Mengejar pencuri? Dengan posisi terlentang dan menutup mata dengan tanganmu, kau bilang mengejar pencuri? Mengejar bagaimana? Tanya mereka kesal. Kalian jangan salah paham. Posisi tanganku menutup mata, saya justru sedang menjaga matahari agar tidak terbit terlalu cepat, supaya aku berhasil menangkap pencurinya. Tapi kalian malah membangunkanku. Karena matahari sudah terbit, akhirnya si pencuri sudah kabur dan aku tidak berhasil mengejarnya, kata Abu Nawas beralasan. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas menggali lubang di bawah tempat tidur untuk mencari keberuntungan. Cara Abu Nawas menyadarkan orang-orang dari perbuatan kelirunya memang sangat unik dan berbeda dengan ulama pada umumnya, seperti yang terjadi pada kisah berikut ini. Diceritakan, masyarakat Baghdad sedang ramai-ramainya mencari keberuntungan di tempat-tempat yang tak masuk akal, seperti menghuni di tempat angker sambil melakukan ritual. Ada pula yang mendatangi dukun-dukun sesat untuk meminta petunjuk. Hal ini membuat Abu Nawas geram. Ia pun berniat menyadarkan mereka, tapi dengan cara yang unik. Abu Nawas kemudian membuat lubang besar tepat di bawah tempat tidurnya. Perilaku Abu Nawas ini sontak membuat para warga heran dan bertanya-tanya. Hai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Tanya mereka. Aku sedang mencari keberuntunganku, jawab Abu Nawas. Para warga seketika tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Mencari keberuntungan, kenapa sampai menggali lubang di bawah tempat tidurmu? Tanya mereka dengan nada mengejek. Aku kan hanya mengikuti cara kalian, mencari keberuntungan di tempat yang tak masuk akal. Jadi apa salahnya kalau mencari di tempat yang paling dekat denganku? Bukankah rizki lebih dekat daripada nyawa? Kenapa harus jauh-jauh mencarinya? Ujar Abu Nawas. Tapi caramu itu
justru membahayakan dirimu, Abu Nawas. Saat kamu bangun dari tidurmu, kamu bisa saja terjatuh dan masuk ke dalam lubang yang kamu gali sendiri. Jelas mereka. Lalu bagaimana dengan kalian? Kalian mencari keberuntungan dengan menghuni tempat angker sambil melakukan ritual. Ada pula yang mendatangi dukun-dukun sesat. Kalau jatuhku ini masih mending, hanya terperosok ke dalam lubang tanah. Tapi kalian lebih berbahaya. Kalian akan jatuh ke dalam lubang kesirikan yang akan membuat kalian kekal berada di dalam lubang api neraka, tutur Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, mereka pun menyadari akan kekeliruannya dan memutuskan untuk menghentikan perbuatannya. Kisah selanjutnya diceritakan seorang kerabat yang jauh mengunjungi rumah Abu Nawas. Ia membawa bebek sebagai oleh-olehnya. Karena gembira, Abu Nawas langsung memasak bebek tersebut. Setelah sup bebeknya matang, mereka berdua pun menyantapnya bersama-sama. Lezatnya masakan sup bebek yang dibuat oleh Abu Nawas ternyata menyebar ke telinga orang-orang. Hal itu membuat mereka silih berganti datang ke rumah Abu Nawas sambil membawa bebek. Dan benar saja, setiap kali ada tamu yang datang membawa bebek, Abu Nawas selalu memasaknya menjadi sup bebek untuk disantapnya bersama-sama. Lama-kelamaan, Abu Nawas merasa kalau dirinya hanya dimanfaatkan. Hingga pada suatu hari, datanglah tamu selanjutnya sambil membawa bebek. Lalu oleh Abu Nawas, tamu tersebut hanya disuguhi semangkok air putih panas. "Apa ini, Abu Nawas? Mana bebeknya?" tanya tamu itu. Abu Nawas pun menjawab, "Sementara kamu makan kuahnya dulu. Bebeknya lagi tidur karena kecapean," balas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan sebuah tokoh yang tak kalah lucunya dari Abu Nawas. Dia adalah Nasruddin Hoja. Suatu hari, Nasruddin sedang duduk-duduk santai di beranda rumah bersama sang istri tercinta. Tak lama, ia baru teringat bahwa keledainya ternyata belum diberi makan. Nasruddin lalu menoleh ke arah istrinya dan berkata, "Berdirilah dan berilah makan keledai." Karena sang istri sudah capek seharian mengerjakan pekerjaan rumah, ia pun menolaknya. "Kamu saja yang berdiri dan berilah makan keledai," balas sang istri. Nasruddin yang tengah malas tetap bersikukuh tidak mau memberi makan keledainya. Karena tak ada yang mau mengalah, pertengkaran dan adu mulut akhirnya terjadi. Setelah lelah bertengkar, dibuatlah kesepakatan. Siapa yang pertama berbicara harus memberi makan keledai tersebut. Nasruddin pun memilih duduk di pojok ruangan. Hingga beberapa jam berlalu, ia masih juga tak ada suara darinya. Nasruddin betul-betul tak bergerak maupun berbicara. Melihat kelakuan suaminya ini, istrinya pun menjadi marah dan meninggalkan Nasruddin. Sang istri pergi ke rumah tetangganya dan menceritakan kelakuan suaminya. "Suamimu kan memang keras kepala, lebih baik kamu saja yang mengalah," kata tetangganya menasehati. Setelah waktu menjelang malam, sang istri memilih untuk tidak pulang. Ia membiarkan Nasruddin seorang diri di rumah. Tidak berapa lama, ada seorang pencuri yang akan masuk ke rumah Nasruddin. Ketika masuk, rumah Nasruddin sangat sepi, tak ada suara, yang membuat si pencuri yakin bahwa tidak ada siapapun di rumah itu. Namun sang pencuri sempat terkejut karena waktu melihat ke arah pojok ruangan, ada sosok Nasruddin yang duduk terdiam sambil terus melotot ke arah si pencuri. Si pencuri pun menjadi ketakutan. Ia langsung bersimpuh di depan Nasruddin untuk memohon ampun. Tapi Nasruddin tak memberi reaksi apapun. Ia tetap duduk terdiam dengan mata melotot. Melihat hal itu, si pencuri merasakan ada keanehan pada diri Nasruddin. Si pencuri lalu menepuk-nepuk bahu Nasruddin. Namun ia masih tetap terdiam dan tak bergerak. Jangan-jangan orang ini menderita kelumpuhan dan bisu, pikir si pencuri. Si pencuri pun melanjutkan aksinya.
ia segera mengumpulkan barang-barang berharga yang ada di rumah Nasruddin. Sampai pada akhirnya, si pencuri mengambil sorban di atas kepala Nasruddin untuk mengetes apakah Nasruddin dapat berbicara atau tidak. Ternyata Nasruddin masih juga tidak bergerak. Ia betul-betul diam 1000 bahasa, seperti orang yang baru dikutuk jadi batu. Diuntungkan dengan kondisi yang demikian, si pencuri juga mengambil sorban Nasruddin serta mengambil semua barang-barang berharga. Si pencuri lantas kabur dengan membawa barang curiannya. Tidak lama berselang, masuklah tetangga Nasruddin dengan membawa semangkok sop yang panas. Melihat Nasruddin duduk dan tidak bergerak, tetangganya pun berkata, "Aku diutus istrimu untuk membawakan sop ini, karena saat ini kamu pasti sedang lapar." Namun Nasruddin masih saja tidak mau berbicara. Ia malah menunjuk kepalanya sendiri agar tetangganya mengerti bahwa ia sudah kehilangan sorbannya dan rumahnya juga baru saja kemalingan. Tetapi tetangganya tersebut tidak mengerti dengan maksud Nasruddin. Ia mengira Nasruddin menyuruhnya untuk meletakkan sop tersebut di atas kepalanya. Saat tetangganya menaruh mangkok di atas kepala Nasruddin, tentu saja sop mangkoknya langsung terjatuh dan bertetesan mengenai wajah, dagu, hingga badannya Nasruddin. Walaupun seluruh tubuhnya sudah basah dan belepotan, Nasruddin tetap saja diam dan tak bicara. Melihat tingkah Nasruddin yang aneh, tetangganya itu langsung pulang untuk memberitahukan kepada istrinya. "Suamimu aneh sekali, dia diam saja padahal tubuhnya kesiram sop panas dan isi rumahnya juga kosong semua. Sepertinya habis kemalingan," kata si tetangga kepada istri Nasruddin. Mendengar hal itu, istri Nasruddin pun segera bergegas pulang ke rumah. Setibanya di sana, sang istri sangat terkejut sebab isi rumahnya jadi kosong melompong, hanya tersisa meja dan kursi. "Kenapa rumah kita bisa kemalingan? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya sang istri penuh emosi. Alih-alih menjelaskan apa yang terjadi, Nasruddin malah berkata dengan santainya, "Pergilah dan beri makan keledai. Kamu sudah kalah karena berbicara terlebih dahulu. Jangan keras kepala dan turuti perintah suamimu." Mendengar itu, sang istri pun bertambah emosi. Ia langsung melemparkan sandal ke arah Nasruddin. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.